Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Melisa Kurnia dengan NIM C1C025176. Di sini aku akan menjelaskan lagi presentasiku tentang pajak, yaitu judul besarnya pajak ya, tapi materinya akan aku bawakan itu adalah tentang stelsel-nya. Jadi simak materi kedua aku ini. Oke, jadi materi yang kedua yang akan aku bawakan itu adalah tentang stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam pemungutan pajak, dan juga penggolongan pajaknya. Oke, jadi stelsel pajak itu apa sih? Jadi stelsel pajak itu adalah pemungutan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, yaitu kita ya. Wajib pajak itu kan masyarakat ya. Nah, jadi sistem stelsel ini memengaruhi kapan dan bagaimana pajak dibayarkan, baik di akhir tahun atau selama periode itu berjalan. Nah, stelsel pajak ini ada jenis-jenisnya. Ada 3. Yang pertama, ada stelsel nyata atau real stelsel. Stelsel nyata ini pajak dihitung berdasarkan penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam tahun pajak berjalan. Nah, stelsel nyata ini lebih akurat, tetapi biasanya baru bisa dihitung setelah tahun pajak berakhir. Yang kedua, ada stelsel anggapan, fiktif stelsel. Nah, jadi pajak ini dihitung berdasarkan perkiraan atau anggapan, misalnya berdasarkan penghasilan tahun sebelumnya. Nah, stelsel anggapan ini lebih praktis tapi bisa kurang mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang ketiga ada stelsel campuran atau mixed stelsel. Nah, stelsel ini gabungan antara si stelsel nyata sama si stelsel anggapan. Biasanya digunakan agar tetap praktis tetapi bisa disesuaikan jika ada perbedaan signifikannya. Terus si kendala pemungutan pajak. Kendala pemungutan pajak ini dari berbagai sisi juga. Yang pertama, ada kendala dari sisi wajib pajak. Kendala ini berkaitan dengan tingkat kesadaran, kepatuhan, dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Beberapa bentuk kendalanya antara lain, yang pertama, rendahnya kesadaran dan moral perpajakan. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap peraturan si perpajakan. Terus yang ketiga, struktur ekonomi masyarakat yang masih didominasi sektor si informal. Yang keempat, adanya kecenderungan melakukan perlawanan pajak atau yang akan dibahas pada subbab berikutnya ini. Nah, terus ada kendala dari sisi fiskus dan sistem. Kendala ini berasal dari kelemahan sistem dan kapasitas otoritas pajak. Beberapa faktornya antara lain: 1. Kompleksitas regulasi perpajakan. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, pengawasan yang belum optimal. Terus yang keempat, integrasi database yang belum sepenuhnya akurat. Yang kelima, kendala teknis dalam digitalisasi sistem perpajakan. Selanjutnya, ada kendala dari sisi faktor eksternal. Ini ada 2 kondisinya. Yang pertama, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini pelemahan ekonomi nasional, inflasi, dan fluktuasi nilai tukar sangat memengaruhi kemampuan bayar masyarakat dan korporasi. Yang kedua, ada shadow economy. Banyaknya aktivitas ekonomi informal yang tidak terdaftar sehingga sulit terjangkau oleh radar perpajakan. Terus yang selanjutnya ada bentuk perlawanan pajak. Perlawanan pajak ini adalah bentuk penolakan terhadap kewajiban perpajakan yang dapat dilakukan oleh individu atau badan usaha. Penolakan ini bisa diarahkan kepada kebijakan pemerintah, sistem perpajakan, atau pengguna dana pajak itu sendiri. Di sini ada perlawanan pasif dan juga aktif. Perlawanan pasif adalah hambatan dalam pemungutan pajak yang tidak dilakukan secara sengaja untuk melanggar hukum, melainkan disebabkan oleh kondisi tertentu. Masyarakat enggan membayar pajak
yang dapat disebabkan oleh pertama, perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Yang kedua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Terus yang kedua, ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain yang pertama, ada tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua ada tax evasion, itu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajaknya. Selanjutnya ada pihak yang terkait dalam perpajakan. Yang di sini ada 5 yang aku cari. Ada pemerintah, wajib pajak, pihak ketiga yaitu atau si pemungut pajak si dari perusahaan. Terus yang keempat ada konsultan pajak. Yang kelima ada lembaga peradilan pajak. Yang terakhir adalah penggolongan pajak. Penggolongan pajak ini juga ada menurut golongan sifat, aku lupa yang terakhirnya. Yang dari golongan ini ada pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung ini yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Terus yang kedua, ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa? Yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua ini menurut sifatnya. Ada dua juga, ada dari pajak subjektif dan juga pajak objektif. Pajak subjektif ini yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam artian memerhatikan keadaan diri wajib si pajak. Contohnya yaitu pajak penghasilan tadi juga. Nah, kalau pajak yang objektif itu yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memerhatikan keadaan si wajib pajak tersebut. Contohnya yaitu PPN tadi, pajak pertambahan nilai, dan juga pajak penjualan atas barang mewah. Terus ada menurut lembaga pemungutnya. Nah, ini juga dibagi menjadi dua. Ada pajak pusat dan juga si daerah. Yang pajak pusat ini pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai. Yang kedua tadi itu adalah pajak daerah. Pajak daerah ini yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah juga. Contohnya yaitu terdiri dari pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Terus yang kedua pajak kabupaten atau yang kotanya. Contohnya yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Itu saja, sekian dan terima kasih atas presentasi dari materi yang aku bawakan.